Halo semua, selamat datang di Bootcamp Online menjadi seorang digital marketer dalam waktu 30 hari. Ini udah minggu ketiga, dan minggu pertama dan minggu kedua itu udah gua upload di TikTok. Untuk minggu keempat nanti gua upload di YouTube ini. Dan aku mau minggu satu minggu kedua juga gua upload nanti di sini juga sih. Tiap minggu itu biasanya gua ngasih tugas atau study case. Study case-nya gua taruh di Discord. Nah, buat yang belum join, bisa langsung join, linknya ada di bio, ada di bawah deskripsi. Oke, kita langsung masuk aja ya ke week ketiga. Kita akan bahas tentang performance marketing dan funnel marketing. Kita mulai dari yang simple-simple dulu aja nih. Apa itu performance marketing? Nah, performance marketing itu strategi digital marketing yang fokusnya tuh ke hasil yang nyata. Jadi udah ada datanya gitu. Kayak misalkan contohnya berapa klik ke iklan ini, berapa penjualannya, berapa leads-nya. Itu kan udah ada angkanya ya, udah pasti gitu, udah nyata. Kalau performance marketing ini langsung bisa dilihat datanya secara real time. Dan contohnya ada Meta Ads. Terus ada Meta Ads ini include Google dan Meta Ads ini include Facebook dan Instagram. Terus ada Google Ads, TikTok Ads, email marketing juga masuk. Intinya ya semua channel yang bisa diukur performance-nya gitu secara spesifik. Nah, ngomongin tentang tadi Meta dan Google, TikTok, bla bla bla, kita lanjut tentang pembahasan Meta Ads dan Google Ads. Perbedaannya, gue nggak akan bahas TikTok Ads atau email marketing karena gue ngerasa gue belum sejago itu di dua bidang itu. Gue tahu dasar-dasarnya, tapi gue lebih banyak main tuh di Meta Ads. Nah, Google Ads ini base-nya intent ya, niat gitu. Kayak lu kalau misalkan searching di Google kayak sepeda atau jual sepeda bekas, itu kan lu udah ada niat untuk beli sepeda kan. Kayak lu buka Google, ya lu searching untuk nyari informasi tentang barang yang emang lu pengen beli gitu. Udah ada niat. Nah, kalau Meta biasanya orang scrolling, ya udah mereka scroll buat nyari hiburan. Mereka nggak, rata-rata hampir semua nggak ada yang niat untuk belanja gitu. Itu bedanya Google dan Meta. Kita harus nanamin mindset itu tuh sebelum kita bikin campaign di dua platform itu. Jadi ya kalau Meta, kita biasanya audiensnya itu ngincernya ya based on interest atau behavior mereka. Kayak mereka interestnya ke konten-konten detektif, konten-konten apa misalkan kayak gitu. Cocok buat ya lu nyapa customer lu gitu. Lu ngasih edukasi tentang produk lu ngasih kayak untuk consideration untuk ya nunjukin keunggulan produk lu. Nah, Google ini cocok banget buat e-commerce atau B2B. Nah, kita masuk ke funnel marketing. Ada tofu, mofu, bofu. Tofu bukan makanan ya. Tofu ini top of funnel, mofu itu middle of funnel, bofu itu bottom of funnel. Tofu itu bagian awareness. Tujuan untuk awareness ya gimana caranya bikin banyak orang tuh tahu tentang brand lo. Setelah awareness, setelah banyak orang yang tahu, lalu ada segelintir orang yang turun ke consideration, ke MOFU. Consideration itu orang-orang yang consider produk lo untuk akhirnya purchase produk lo gitu. Jadi orang-orang tuh kayak, kayaknya produk ini boleh juga nih gitu. Kayaknya produk ini menarik nih buat gue beli gitu. Nah, itu mereka consider tuh di MOFU ini. Nah, segelintir orang kecil lagi akhirnya turun ke BOFU, conversion. Mereka beli, kayak mereka udah consider akhirnya kayak oke, fix gue beli. Gitu. Nah, cara kita ngeperkenikin bagian funnel, tiap funnel itu beda. Bagian tofu ya lu biasanya banyak bikin konten video ya, atau konten edukasi, konten tips, konten yang emang punya value, bermanfaat dan berguna untuk kebanyakan audiens gitu. Consideration biasanya kontennya itu review atau perbandingan produk, atau kayak ya tunjukin produk lu tuh keunggulannya apa aja gitu. Terus conversion, bagian ini CTA-nya harus kuat nih. Kayak misalkan lu serang urgensi kayak bulan depan harga naik, atau 1.000 orang sudah memakai produk ini, tinggal kamu gitu. Pokoknya yang kuat lah. Apalagi nih kalau brand baru ya, misalkan lu disuruh nge-marketingin brand baru, lu harus mikirin funnelnya gitu. Dari awareness, consideration, akhirnya ke conversion, purchase. Karena kalau langsung ke purchase ya nggak bisa dong. Orang harus tahu dulu tentang produk lu harus bikin orang consider yang akhirnya bikin orang beli gitu. Ada stepnya. Lanjut, kita bahas tentang Meta Ads. Kita bahas struktur campaign Meta Ads. Ada campaign, ad set, sama ads. Campaign ini untuk objektif. Biasanya kita milih objektif di bagian campaign. Kayak lu pengen apa nih? Lu pengen sales, lu pengen traffic, lu pengen engagement, lu pengen apa gitu. Lu tentuin di situ. Nah, ad set ini tempat kita naruh target audience
budget kita mau berapa, placementnya mau di mana aja gitu. Terus lagi ke ads. Ads ini tempat kita naruh konten ads-nya, naruh kreatifnya, copywriting-nya, ada primary text-nya, headline-nya. Primary text tuh teks yang kayak di deskripsi lah, teks di ya caption. Terus headline tuh teks yang biasanya mancing CTA-nya, bikin orang klik, kayak biasanya ada di bagian bawah gitu lah. Ini gue tunjukin. Nah itu headline. Nah gimana tips biar lu sukses di Meta Ads? Disclaimer ya, lu nggak akan selalu sukses di Meta Ads. Akan ada momen iklan lu tuh boncos. Jadi ketika iklan lu boncos, lu jangan panik, lu harus terima dan lu evaluasi gitu. Nggak ada kesempurnaan dunia ini. Pertama, jangan cuma bikin satu jenis ads ya, lu harus explore. Bukan dari segi desain atau editingnya aja, tapi dari segi copywritingnya juga. Kadang beda kalimat itu bisa nentuin konversinya bagus atau enggak gitu. Jadi lu harus main di banyak ads. Kayak lu bikin 4 ads atau 5 ads gitu. Dan budgetnya nggak usah besar-besar dulu lah untuk awal karena tahap testing. Terus pastiin selalu pakai pixel, karena kalau nggak ada pixel ya nggak ke data gitu. Meta nggak akan bisa ngebelajarin ads lu. Ya takutnya itu lumayan krusial ya, apalagi kalau kearahin ke website. Itu penting banget pakai pixel. Nah lanjut, apa itu pixel? Pixel itu bayangin kayak CCTV aja. CCTV yang mantau pergerakan audience yang datang dari ads lu gitu. Kayak audience setelah ngeklik ads lu, itu dia ngapain aja di website lu. Nah itu kecatat di pixel. Pixel ini harus lu taruh di website lu. Nah itu cara naruh pixel tuh banyak tutorialnya di internet lah. Ini ngebantu buat lu tracking performa iklan, terus ngebantu lu untuk retargeting, ini ngebantu juga buat lu bikin custom audience atau lookalike. Nah, tapi kenapa misalkan iklan lu boncos gitu? Biasanya iklan boncos itu yang pertama target audience-nya itu mungkin salah. Berarti lu belum paham tentang brand lu. Di video di TikTok bootcamp waktu materi minggu keberapa gue lupa. Pokoknya gue sempat bahas kayak sebelum lu jalanin campaign, paling penting itu lu harus paham tentang brand lu gitu, brand klien lu. Kalau lu nggak paham tentang brand lu nggak akan paham audience lu juga gitu. Nah bisa juga kedua karena kreatif lu lemah, ads lu lemah gitu, si kontennya. Biasanya gue kalau ngetes ads lemah atau enggak tuh dari CTR sih, click to rate. Jadi kalau di atas 1,5% menurut gue udah oke. Itu jadi ada banyak orang yang ngeklik iklan nih, banyak orang yang tertarik dengan iklan ini gitu, banyak orang yang ngeklik. Nah ini biasanya CTR-nya gue pakai yang outbound CTR. Jadi orang yang ngeklik emang ke link keluar gitu, bukan ngeklik ke profile atau ngeklik ke nge-like atau apa gitu. Ketiga bisa jadi karena landing page lu jelek, website lu jelek atau nggak meyakinkan lah. Kayak CTR-nya udah bagus nih, banyak yang klik iklan lu, tapi kok konversinya kecil. Nah itu bisa jadi karena landing page lu jelek, nggak meyakinkan customer gitu. Jadi banyak faktor yang bisa lu cek untuk ngelihat kenapa iklan lu boncos gitu. Sama nih biasanya 3 faktor ini sih. Nah segmen terakhir nih, tools yang bisa lu gunain untuk ngelaksanain Meta Ads. Pertama buat belajar ya. Belajar lu bisa dari Meta Blueprint atau Google Skillshop. Iya 2 itu aja sih. Meta Blueprint dan Google Skillshop ini resmi dari mereka langsung ya, dan ini gratis, lu bayangin. Cuman formatnya kebanyakan mengharuskan lu untuk baca juga gitu. Jadi kalau lu nggak suka baca, kayaknya susah sih. Dan itu benar-benar detail. Jadi benar-benar kayak gimana ya? Ini kan kalau gue nyampein di video-video bootcamp gue itu pakai gaya bahasa gue sendiri kan, yang gue berusaha untuk kalian bisa lebih paham gitu. Kalau itu enggak. Terus ada Meta Ads Library, ini untuk ngitip iklan kompetitor. Gue udah bikin di TikTok juga videonya. Barengan juga gue bahas tentang TikTok Creative Center, ini juga untuk melihat kompetitor. Terus Canva untuk lu bikin ads, ChatGPT untuk lu bikin primary text-nya, copywriting-nya, headline-nya gitu. Nah itu dia materi untuk minggu ke-3. Disclaimer ya, untuk bootcamp ini tuh materinya emang gue sampaikan lebih ke dasar. Jadi at least lu dapet pemahaman sih digital marketing lah, maksudnya dari segi komponen-komponen yang emang harus lu pahami gitu. Detailnya kalian bisa lihat tutorial di YouTube lain, atau kalian ikut bootcamp yang berbayar, atau mungkin nanti gue bikin video terpisah untuk bikin detail tutorial ke depannya. Makanya kalian subscribe atau follow gue di TikTok. Sama ini nanti ada tugasnya untuk kalian latihan lah ya. Study case itu gue taruh di Discord. Nah linknya ada di deskripsi di bawah gitu.
Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, follow, komen, tanya apapun di kolom komentar. Dan follow juga akun TikTok gua untuk lihat tutorial. Kedepannya gua akan ngasih tutorial juga. Kalian bisa request di kolom komentar kalian pengen tutorial apa gitu. See you.